kembali kita bertemu dengan narasumber untuk membahas lebih lanjut tentang 303 edisi kedua. Jadi gini Pak, kemarin ini setelah video kita viral ya, itu penontonnya sudah lebih dari 1 juta view itu. Ya, ternyata langsung Mabes Polri ini kayak kebakaran jenggot gitu loh. Mereka langsung lakukan banyak penggerebekan, dan ternyata juga ada satu berita ya, di mana Kadif Propam juga udah langsung gerak itu nangkep seorang kanit dan seorang kapolsek di situ ya. Jadi kanit dan kapolsek itu ditangkap, ditemukan uang 100 juta di dalam tong sampah Pak di situ. Dalam tong sampah, tapi tidak lama kemudian mereka dilepaskan dengan alasan bahwa itu bukan uang judi, tapi mereka mau beli chip online yang biasa dibeli juga di Indomaret gitu loh. Nah, apa yang Bapak kira-kira ketahui tentang itu atau tanggapan Bapak lah? Sebenarnya begini, untuk mengetahui bahwa itu masuk perbuatan judi online atau tidak, sebaiknya reserse kepolisian membuka aplikasi judi online yang kemarin itu. Ini kan katanya karena ada informasi dia mencari modus bahwa untuk dia bisa bebas dari jeratan hukum, dia harus bisa memberikan tanggapan bahwa ini bukan judi online, tapi ini jual chip untuk membuka game permainan. Makanya aplikasi dari permainan game itu harus dicek kembali apakah itu termasuk judi online atau tidak. Kalau menurut saya, ya reserse yang bisa buka apakah ini ada unsur indikasi judi online apa enggak. Memang saya melihat dia berkedok bahwa ini bukan judi online supaya dia lolos dari jeratan pemeriksaan Propam. Tapi kalau beli chip 80.000 atau 100.000 itu dapat judi online karena ada hadiahnya, ya. Bukan, kalau menurut saya simpelnya, kenapa bisa ada uang 100 juta di tong sampah kepolisian? Kalau dia beli kan memang dia belinya sama polisi, Pak. Uang itu untuk apa, toh? Uang itu uang suap ke polisi atau uang beli chip? Kan aneh, kalau beli chip masa belinya sama polisi? Oh, bukan begitu. Maksudnya sepertinya uang 100 juta itu sepertinya dimintai, orang yang ditangkap itu dimintai uang 150 juta ke orang yang ditangkap. Mungkin yang dikasih baru 100 juta. Nah, pada saat dikasih mungkin ada yang ada laporan bahwa ada anggota polisi mau menerima uang sejumlah ini dari bandar judi. Makanya digerebeklah sama Propam. Berarti kan waktu digerebek ada anggota polisi mau menerima uang dari bandar judi kan? Sudah menerima. Nah, namanya menerima berarti kan sudah dapat gratifikasi dong di situ. Seharusnya sudah kena dong. Pertanyaannya kenapa kalau Bapak lihat seperti itu kok dilepaskan? Apakah dengan begini penegakan judi online ini serius nggak sih dilakukan atau hanya kamuflase atau pencitraan aja Pak? Sepertinya sih, kalau saya lihat Pak Listio Sigit tidak serius. Ya itu mungkin juga resikonya menjadi Kapolri kalau terlalu muda angkatan ya, jadi tidak enak, serba tidak enak ya. Tapi saya melihat alasan mereka dibebaskan bahwa ini bukan judi online karena alasannya itu hanya membeli chip untuk membuka permainan game, ya. Makanya seharusnya Paminal Propam untuk meyakinkan bahwa itu bukan judi online bisa diperiksa aplikasinya orang itu, bisa dibaca dari aplikasinya ini mengandung judi apa tidak.
harus dibuka aplikasinya, diperiksa aplikasinya. Karena saya melihat kanit penjaringan itu, dia bikin skenario, modus bahwa itu bukan judi online, itu permainan game biasa. Hanya untuk membuka game harus beli chip. Oke, anggap itu permainan game biasa. Pertanyaannya kenapa dia harus sogok polisi kalau permainan game biasa kan? Kan nggak melanggar hukum. Artinya, Kenapa polisi menerima uang? artinya kalau seseorang memberikan uang untuk dilepas, berarti ada indikasi perbuatan melawan hukum dua pihak. Betul. Gratifikasi itu. Ya, ada yang membuat, yang memberi dan menerima ada. Betul. Seharusnya yang menerima ini harusnya tuh ada proses hukum, ya. Itu dia maksud saya. Nah, jadi Nggak seharusnya dilepas toh. Saya menganggap Polri nggak serius. Nggak serius ya Pak ya. Nggak serius. Ya. Nah, saya lagi mau cari tahu nih, karena kita mau memberikan sebenarnya kritik yang membangun untuk Polri, agar supaya mereka bisa berbenah, Pak. Nah, kalau Bapak lihat kemarin ini kan Bapak sudah memberikan keterangan bahwa diagram konsorsium 303 yang melibatkan Ferdy Sambo, di mana itu ada Jerry Siagian, ada Niko Afinta, dan ada Fadil Imran, itu benar di situ. Bapak sudah bilang memang itulah yang terjadi ya Pak ya. Nah, pertanyaan saya, apakah Pak, mungkin nggak Listio ini nggak berani karena yang dihadapi bintang 2 juga, 2 orang bintang 2, yaitu Fadil dan Niko Afinta, yang dimana namanya itu tertera dalam diagram konsorsium 303 itu Pak. Kalau saya membaca diagram itu, Iya. walaupun benar misalnya diagram itu ya, Iya. walaupun benar, dan saya kira pejabat-pejabat Iya. tidak ada yang menolak pemberian uang dari Betul. seseorang. Kalau masih normal mungkin tidak ada yang menolak karena itu dianggap biasa saja. Iya. Yang menjadi pertanyaan saya, diagram itu juga tersebar kalau percuma kalau Kapolri tidak mau menindak dengan aksi-aksi nyata. Kan bisa saja kalau Kapolri merasa bahwa ini sangat patut dikembangkan ke arah yang profesional, bisa aja. Tapi kalau saya lihat Kapolri ngomong di media, dia hanya minta tolong kepada teman-teman, kepada kawan-kawan supaya berbuat baik untuk menjaga institusi. Itu kata-kata itu bukan berarti dia mengesampingkan itu diagram itu. Dia mengesampingkan. Ya, jadi harus dibutuhkan. Kalau Pak Listio Kapolri mau berpikir yang positif atau betul-betul mau menemukan apakah ini terlibat di Kaisar Sambo apa tidak, kan tinggal diperiksa jalur-jalur transaksi PPATK-nya kan, pasti ketahuan. Ya, apakah pasti ketahuan kalau ada transaksi. Ya. Listio juga kan udah bilang ya, mereka ikan busuk dari kepalanya, toh berarti Ya. harusnya dia cut kepalanya. Ya. Kalau Pak Listio bilang kalau pimpinan di daerah tidak mampu memotong ekor, saya potong kepalanya. Nah, sekarang gue mau tanya, kalau Fadil Imran hebat lagi, dia bukan potong kepala, dia mau blender. Ya udahlah, blender itu anak bawa penjaringan itu. Blender itu, ya, nggak di blender juga kan? Iya. Ya, jadi berteriak tentang judi ini percuma kalau Kapolri tidak serius. Saya berulang kali katakan, kalau Kapolri Listio Sigit mau memberantas judi, maka semua alat-alat peraga judi, semua mesin-mesin judi yang ada di Semarang, yang ada di Kepri Batam, yang ada di Pekanbaru Riau, yang ada di Medan, itu harus disita. Alat-alatnya ya. Alat-alat judi itu harus disita. Sekarang kan hanya disuruh tuh, ya arti seperti begini loh. Kalau narkoba dilarang dijual, kan narkoba akan disita. Betul. Pelakunya ditangkap. Sekarang saya mau nanya, adakah bandar judi yang besar ditangkap polisi? Bisa Belum ada. tunjukkan ke saya enggak?
Banyak yang Pada ditangkap. kabur semua katanya. Iya, alasannya ke Singapura. Ya ke Singapura karena mungkin kamu suruh pergi ke Singapura dulu. Hah? Iya kan? Terus alat-alat itu kalau nggak disita, kemana itu alat-alat itu? Masih di mana itu? Saya melihat alat-alat peraga judi itu masih ada di tempatnya, Masih ada di tempatnya? Masih, Waduh. masih ada. Ya, tidak dipindah, masih ada. Harusnya kalau barang terlarang disita dan dibakar ya Pak ya? Dibakar Dimusnahkan. dong, dimusnahkan seperti narkoba. Ini kan enggak. Betul. Ya. Kita bertanya, kenapa pihak kepolisian tidak berani menyita alat-alat peraga judi itu? Ada apa? Saya mau tanya, ada apa? Hah? Kok aneh ya? Kenapa kayak polisi itu takut ya? Kesannya ini kalau saya lihat kok kayak petak umpet, kayak seolah-olah nih saya berani ini, tapi bandarnya kan nggak ada kan? Terus kesannya kayak nggak berani menindak gitu ya, atau memberantas Pak. Bukan. Ada apa Pak? Apa karena masih ada backingannya lagi gitu? Bukan tidak berani, Kapolri yang tidak tegas. Ya. Coba kalau seperti di era Sutanto, Sutanto kumpulkan seluruh Kapolres, seluruh Kapolda, dia hanya mengatakan bahwa bapak-bapak, saudara-saudara, para Kapolda dan Kapolres, mulai saat saya dilantik jadi Kapolri, saya tidak mau dengar ada judi online atau offline. Saya tidak mau dengar ada aksi illegal logging. Saya tidak mau dengar ada aksi-aksi ilegal. Polisi harus berani bertindak. Kalau Anda bertindak, saya backup. Tapi kalau Anda terlibat, saya bereskan. Nah, itu. Saya berharap Pak Listio Sigit juga seperti itu. Gitu. Listio sudah buat statement seperti itu loh Pak. Ini Ya, dia. itu kan. Dia udah bilang, udah kumpulin Kapolda dan dia bilang bersihkan judi. Dia udah ngomong loh. Iya, tapi ucapan itu mungkin tidak berwibawa kan? Tidak berwibawa, gampang aja ngomong, tapi dilaksanakan apa enggak? Contohnya begini, intinya kalau judi, saya hanya mau mengatakan bahwa judi itu tidak serius diberantas. Yeah. Kalau serius diberantas, maka alat-alat peraga judi, baik mesin-mesin kios judi, baik alat peraga judi lainnya, itu harus disita dari tempatnya, dari tempat penggunaan. Sekarang nggak ada yang disita. Bapak lihat itu di Semarang ada 2 tempat, di Batam, di Masih ada Pak sekarang? Ada di tempat biasa kok. Karena kamu tahu nggak besarnya mesin judi itu? Satu mesin judi itu yang dipakai main judi itu sebesar satu mesin itu sebesar kulkas loh. Emang gampang dipindah-pindahin kalau ada 100 unit? Emang gampang? Enggak gampang, membutuhkan waktu loh. Ya. Satu mesin judi untuk main judi itu sebesar dengan kulkas loh. Sebesar kulkas. Apa bisa dipindah-pindahin? Ini kita bicara judi darat berarti ya Pak ya? Iya, judi darat. Kalau judi online itu kan rata-rata kebanyakan disetir. Kalau judi online itu kan kebanyakan disetir dari luar negeri, dari Filipina, dari Singapura, dari Vietnam, dari Cina. Tapi judi darat itu kan ada, barangnya ada. Artinya seseorang tidak boleh memiliki alat peraga judi itu. Apalagi menggunakan. Kalau sedang menggunakan dan disuruh stop dulu karena lagi hot beritanya, itu namanya apa? Pembiaran kan? Kalau pembiaran berarti tidak serius. Iya kan? Begitu aja. Belum serius berarti ya pencegahan terhadap perjudian itu, dan masih ada ya Pak ya? Ya sekarang kira-kira 80% tutup dulu, tiarap dulu karena lagi berita panas. Tapi paling 6 bulan juga bangkit lagi. Persoalannya itu bandar-bandar besar tidak ada yang ditangkap. Ya percuma kan. Jadi dalam diagram itu disorot 2 nama Pak. Selain Jerry Siagian itu ada Fadil Imran sama ada Niko Afinta. Bapak bilang di 2019 Jerry Siagian itu anak buahnya Niko Afinta ya Pak ya di situ ya? Sepertinya iya. Waktu jadi dir kan. Dapat nggak kira-kira dia Pak di setoran itu? Saya tidak tahu lah, tapi saya tidak tahu dia dapat atau tidak. Tapi kalau anak buahnya membiarkan membackup
303. Tidak mungkin lah tidak berbagi, tidak mungkin lah, mustahil ya. Tidak mungkin lah tidak berbagi kalau mereka dapat. Dan saya kira gini loh, perjudian itu bukan rahasia umum, Pak. Iya. Ya, itu bukan, sudah apa ya? Sudah rahasia umum lah, seperti apalah, ya kan? Makanya saya minta ini, kalau bisa Kapolri Pak Jenderal Listio Sigit harus tegas memerintahkan seluruh Kapolda, Kapolres menyita alat-alat peraga judi dan mesin-mesin judi yang masih ada di tempat biasanya digunakan. Itu penting. Itu baru serius. Kalau tidak menangkap alat-alat peraga judi yang biasa digunakan, saya mengatakan tidak serius. Tidak, ya. Tidak serius. Gitu. Ya, capek doang dia ngomong perintah sana, perintah. Kalau terhadap bandarnya gimana itu, Pak? Kenapa nggak ditangkap-tangkapin ya? Ya. Mereka kabur, harusnya dimasukin DPO dong. Harusnya, kalau secara hukum normatifnya begitu. Masukin DPO, jadi suatu saat mereka datang, tangkap kan? Sebenarnya begini, yang bersangkutan, kalau dia kabur ke luar negeri, yang bersangkutan kan bisa mengecek melalui imigrasi, orang ini pergi kemana. Setelah ditahu dia pergi ke Singapura, dia pergi ke Cina, itu kan kepolisian punya perwakilan Interpol. Iya. LO Kepolisian Indonesia di negara itu. Bisa dong didapat. Karena pada saat yang bersangkutan tiba di negara itu, dia kan mengisi belangko di kantor imigrasi ya. Betul. Masuk, dia mau tujuan kemana di Singapura, tujuan kemana, kan dicantumkan. Kan tinggal dicek, ada kerjasama Interpol. Iya, Interpol. Jadi, kalaupun dari kemana orang kan bisa didapat melalui LO Kepolisian di negara itu. Iya. Karena yang bersangkutan waktu turun di bandara, dia mengisi kartu tempat tujuan. Dia mengisi. Jadi kalau polisi mau tangkap, mau lari kemana? Pasti bisa. Ya, kalau memang serius. Kan kalau hanya sekedar basa-basi begitu ya, kita nggak tahu lah ya. Karena ini kan ranahnya kepolisian. Kalau kita ini kan hanya ingin berharap suatu saat kepolisian kita tuh harus jauh lebih bagus, jauh lebih profesional. Karena kenapa? Polisi sekarang sudah diberi gelar polisi yang promoter, polisi yang presisi. Itu pemberian nama yang sangat tinggi nilainya gitu loh. Dengan ditahannya Fedy Sambo sama komplotan-komplotannya, Pak, apakah kira-kira mafia pembacking di polisi ini hilang atau nantinya malah cuma muncul generasi baru, Pak? Orang-orang baru kalau yang Bapak lihat itu. Semua tergantung Kapolri. Kalau Kapolri serius, semua bisa berhenti. Kalau Kapolri tidak serius, bisa semakin buruk atau bisa lebih baik. Tergantung Kapolri saja. Yang kelihatannya sekarang? Biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Kan Fedy Sambo udah nggak ada nih, Jerry udah nggak ada nih. Berarti setoran udah nggak ada dong? Untuk sementara saja tidak ada yang berani buka. Tidak ada. Untuk sementara nggak ada yang berani Belum ada yang berani buka. Iya. Ya ini kan lagi panas-panas aja. Mungkin 3 bulan, 4 bulan pasti orang buka. Kenapa? Dia pasti buka karena dia tidak ditangkap. Dia tidak diproses hukum. Itu maksud saya, kalau dia buka lagi 3-4 bulan. Bukan, dia pasti buka lagi karena alat peraga judinya nggak ditangkap. Masih ada di tempat. Betul. Nah nanti itu akan dilindungi polisi atau ditangkap? Nah itu nggak tahu. Makanya saya bilang tadi tergantung Kapolri. Kalau Kapolri mau melihat kepolisian ini maju lebih baik, ya dia harus tangkap. Nah, termasuk bandar yang melarikan diri keluar, ya harus tangkap. Ada kan? Loh kita punya atase. Kalau di luar negeri, LO kepolisian kesulitan menangkap orang kan bisa minta tolong sama atase pertahanan militer Indonesia di negara itu. Iya. Ada kan? Ada perwakilan TNI Angkatan Darat di negeri itu, ada perwakilan kepolisian. Tidak ada yang susah. Kalau orang mau melakukan berbuat untuk kebaikan Polri, ya itu aja. Tapi hebat ya, masih ada lagi di penjaringan ya. Maksudnya lagi hot-hotnya tentang 303, tapi masih bisa ada penangkapan ya di situ ya. Ya,
saya rasa itu saya dengar-dengar udah lepas ya, dengar-dengar ya. Iya. Jadi kanitnya Kapolseknya dilepas, kanitnya dilepas dan sudah kerja lagi itu. Informasi dari berita Kabid Humas Zulfan bilang seperti itu. Iya ya. Jadi Fajar ini memang punya nama di Polda Metro dulu juga. Alasannya itu ya, dia bilang itu bukan judi online ya. Dianggap bukan judi. Kalau mau ditelusuri apakah itu judi online atau bukan, maka aplikasinya harus dicek oleh bagian reserse atau bagian IT Polri, dicek apakah ini bagian dari apakah ini mengandung unsur judi online atau tidak. Sebenarnya simpelnya mau itu judi online atau tidak, seorang polisi menerima 100 juta itu sudah gratifikasi. Loh iya toh, apapun sebabnya, mau alasan apapun kan tidak dibenarkan oleh undang-undang. Kalau bupati tidak ditangkap dalam keadaan kedapatan uang itu langsung diberhentiin ya, langsung ditahan oleh KPK ya. Itu dia, ini kan langsung ada uangnya itu ada di tong sampah. Kan lucu. Ya begitulah wajah-wajah Polri kita lah ya. Iya. Artinya semua ini tergantung kemampuan Kapolri untuk memperbaiki institusi. Ya. Tergantung kalau Pak Kapolri punya niat baik. Kalau Pak Kapolri Jenderal Listio Sigit mau dikenang bahwa dia pernah jadi Kapolri, maka dia harus punya terobosan baru. Ya. Dia harus punya terobosan baru bahwa dia pernah jadi Kapolri, ya luar biasa di bidang ini gitu loh, ya. Kapolda ini kan terkenal, wah seolah-olah tegas ya. Kan dia katanya mau blender. Sampai dia bilang mau blender kan, iya, Pak. Nggak jadi blender ya. Tapi saya bingung itu di dalam ketika ada satu kanit sama Kapolseknya ditangkap sama Propam, kok nggak bersuara ya Pak ya? Blendernya rusak atau dia nggak bersuara, kenapa itu ya? Iya, susah ya, gimana ya. Harusnya kalau memang dia nggak terlibat, ya kan, dia harus yang jadi paling vokal dong, bener nggak Pak? Kalau saya memimpin, saya punya anak buah nih misalnya, anak buah saya ternyata malah melanggar, saya harus yang menjadi paling vokal dong. Iya. Minimal saya keluarin atau minimal saya teriak-teriak bilang jangan dilakukan itu lagi atau bagaimana kan? Ini dia diem, jadi artinya jadi agak aneh ya. Artinya begini, Pak Deli Imran itu kan seorang reserse, mantan Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Iya. Kalau berdasarkan hasil pemeriksaan Pamdal Propam mengatakan bahwa itu tidak termasuk unsur kriteria judi online, itu kan bisa diperiksa aplikasinya. Iya. Tergantung dari aplikasi bisa kita baca bahwa ini ada unsur online, ini tidak. Kalau memang dari unsur aplikasi sudah diperiksa oleh IT Polri atau reserse Polri dan memang tidak ditemukan unsur judi, ya itu benar-benar aja, oke aja. Yang menjadi masalah kalau kita membeli chip baru bisa buka handphone. Apa namanya itu? Bukannya masuk kriteria itu, ya bisa. Tapi ya saya kira kalau ini sudah dibebaskan dengan kondisi panas-panas begini, berarti saya menganggap itu penegakan hukum Pak Listio Sigit, maaf ya, parah ya, parah, ya. Artinya apa yang diucap itu nggak sesuai dengan kenyataan, ya. Nah, itu aja sih yang ya kita sih berharap Pak Jenderal Listio Sigit bisa punya terobosan baru di dalam memimpin Polri, bisa lebih baik lah ya. Dia sih berjuangnya sih kelihatan ada, hanya hasilnya itu loh. Sedangkan kita kan menilai hasil ya, bukan dari banyak ngomong, banyak ngucap, tapi dia udah suruh anak buahnya, tapi anak buahnya nggak melakukan, Pak. Ya, berarti menjadi pimpinan Polri ndak berwibawa dong kalau begitu, ya. Kalau di militer itu, di TNI, kalau diperintah anak buah dan tidak melaksanakan, hukumannya berat loh. Ya, saya tahu lah.
kalau ini enggak. Tapi kelihatannya di pemerintahan Jokowi itu yang selalu terjadi. Iya. Jokowi udah ngomong misalnya 4 kali tentang mafia tanah, ya kan, Kapolri nggak bisa tuntas. Iya. Kapolri udah ngomong ke Kapolda berantas perjudian, berantas sono, kagak jalan juga gitu. Jadi ini yang atas suruh ke bawah nih nggak berjalan nih di pemerintahan Jokowi ini. Saya bingung. Saya kalau saya jadi penasihat, maaf ya, kalau saya jadi penasihat presiden, saya usulkan supaya untuk memperkuat Polri, Kadipropam itu di daerah berdiri sendiri seperti Pomdam. Dia berdiri sendiri untuk mengawasi Polri. Jadi dia berdiri sendiri kayak Brimob gitu loh. Jangan satu kantor dengan Polda. Disuruh berdiri sendiri aja biar dia lebih mandiri dan lebih gregat, ya. Ada istilah jeruk nggak bisa makan jeruk, Pak. Ya, makanya aku bilang orang-orang itu bikin diagram konsorsium judi percuma. Kalaupun ketahuan, siapa yang mau menangkap mereka? Ada yang mereka menangkap? Kalau bukan perintah Kapolri atau perintah Presiden, nggak ada kan? Betul. Nggak mungkin ditangkap, nggak mungkin. Paling itu biasa saja. Kan? Saya katakan pemberantasan judi tidak mungkin bisa dilakukan. Jangankan Bekin atau bandarnya mau ditangkap, alat peraga judinya aja nggak diambil. Iya, masih betul. ada di tempatnya. Hanya ditutup sementara karena berita lagi hot ini. Jadi kemarin ini Polda Jawa Tengah, Pak, ada memberikan keterangan di media. Jadi setelah Bapak viral tuh di YouTube kami, ternyata respon langsung dari Kapolda, Pak. Dia bilang, oh itu sudah tutup 2 tahun yang lalu, katanya. Yang di Candi itu, Jawa Tengah itu sudah tutup dari 2 tahun yang lalu. Dulu memang ada, tapi udah dari 2 tahun yang lalu nggak ada, gitu. Iya, coba itu kan kata mereka. Iya. Ya kan, kalau kata mereka belum bisa dong kita percaya semua. Jadi kalau Ferdy Sambo bahwa itu Brigadir J tewas karena baku tembak, mau dipercaya juga? Mau tanya. Kalau Kapolda bilang dari tutup 2 tahun lalu, apakah kalau Ferdy Sambo ngomong bahwa Brigadir J tewas baku tembak, apakah harus juga dipercaya? Sekarang kalau mau dipercaya kalau tutup atau tidak tutup, periksa tempat perjudian itu. Masih ada nggak alat peraga judi dan mesin-mesin judi di dalam? Itu penting. Masih ada, Pak? Ya masih ada dong. Wah. Masih ada, Bos. Makanya kan saya bilang, saya juga biasa melihat Pak Listio Sigit ngomong di televisi. Kasihan juga dia ngomong. Saya kadang jujur saya bilang, kadang saya kasihan melihat Pak Listio Sigit ngomong di televisi sampai minta tolong kepada jajaran Polri untuk berbuat baik, menaikkan citra polisi sampai seperti matanya mau kelihatan jatuh saking capeknya minta tolong. Iya. Dia punya niat baik. Niat baik ya beliau ya. Punya niat baik, mulia punya niat. Persoalannya instruksi itu tidak dilaksanakan. Betul, instruksinya nggak Kalau dilaksanakan. katakan Ya. Polda Jawa Tengah mengatakan sudah ditutup 2 tahun lalu. Di Riau juga sudah ditutup. Tapi ya, ditutup, alat-alat judi itu masih ada di tempatnya seperti biasa. Iya. Hanya disuruh tutup sementara lagi panas, biasa. Ya kan? Kalau orang mau tutup, pemiliknya dengan alat-alat peraga judi disita semua oleh polisi. Itu baru ditutup. Oke. Baik, makasih Pak D. Saya mau kasih closing statement aja. Gitu pemirsa, kita mendapatkan informasi yang valuable dari narasumber kita lagi. Dan ternyata bahwa selama ini pemberantasan dan upaya yang dilakukan oleh kepolisian ternyata belum maksimal dan dirasa oleh para pihak ya sebagai ya cuma biar supaya kelihatannya ada pembersihan aja di situ. Ya ini sangat disayangkan ya, terutama kalau yang saya melihat dengan masih adanya suap gratifikasi 100 juta di penjaringan kemarin ya di situ ya. 100 juta apalagi udah ada alat buktinya di situ dan dilepasin ya. Saya jadi miris gitu loh melihat, karena kenapa? Kok Fadil Imran itu biasanya dia paling bawel, dia paling tegas, dia paling cepat teriak gitu loh. Ya kan?
ketika waktu itu presiden bukan presiden, Kapolri bilang saya akan potong dari kepalanya, langsung cepet dia. Nggak lama kemudian dia statement keluar, saya juga akan blender katanya. Lah ini kok ada anak buahnya dia kagak dipotong ini. Nggak di blender. Kagak di blender. Blendernya Ya. rusak kali. Nah itu dia. Nggak di blender. Jadi apakah blendernya rusak atau bagaimana ini ya? Jadi saya melihat kalau memang Kapolda Metro Jaya memang tidak mampu menyelesaikan perkara-perkara judi di daerahnya, ya seharusnya mundur aja di situ ya. Karena kenapa? Karena bukan hanya perkara judi yang tidak selesai di daerah Polda Metro Jaya ini oleh Fadil, tetapi investasi bodong, saya ingatkan lagi, sampai detik ini, Mahkota Raja Sabta Oktohari, Minapadi, ya, Narada, itu semua satu pun gak ada yang beres di Vismondev. Dan kami sudah bikin surat aduan berkali-kali dan berkali-kali. Jadi kelihatan ini, ya, Fadil Imran ini pencitraannya seolah-olah street racing, apa gitu. Tapi tugas utamanya melakukan penyidikan dan memberantas kejahatan ini tidak dilakukan, ya. Ini yang membuat masyarakat dan para pihak ini menjadi, jujur aja kami kecewa di situ. Ya, jadi kami cuma memohon agar pihak kepolisian, Bapak Lisio Sigit untuk tegas. Kalau memang Kapoldanya tidak mau dan tidak bisa, di-cut aja lah Pak. Masih banyak kok polisi-polisi yang baik yang bisa menggantikan Fadil Imran di situ ya. Oke, baik, terima kasih teman-teman yang sudah subscribe. Semoga video-video kami ini bisa memberikan insight. Terima kasih. Salam cerdas hukum.